Maaf lahir batin kepada teman-teman karena sekarang masih bulan Syawal. Insya Allah bahwa apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu dapat terus terbawa dalam langkah-langkah kita di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita ke depan. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya tuh heran kenapa kok banyak sekali kabar-kabar dari saya lihat baik di WhatsApp group maupun di berita-berita lainnya yang merasa galau. Padahal seperti kata Pak Jokowi, Belanda masih jauh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pengalaman 2019, ini ceritanya Sandi. Dia datang ke rumah saya seminggu yang lalu. Dia bilang bahwa keputusan bahwa dia menjadi wakilnya Prabowo ditentukan jam 12 malam, besoknya deadline daripada penentuan capres-cawapres. Jadi kalau kita merujuk pada itu, sebetulnya waktunya masih panjang sampai bulan Oktober. Tanggal berapa Oktober sih deadline itu? September mulainya, Oktober selesainya. Itu atau Sandi itu persis jam 12 malam dia bilang dia masih pakai baju wakil gubernur, dipanggil dikasih tahu, langsung dari situ dia ketemu Anies, langsung dia kasih tahu Anies bahwa saya dicalonkan begitu. Gitu. Jadi masih lama, segala macam masih bisa terjadi. Kebingungan yang terjadi itu saya kira tidak perlu kita pikirkan. Semua partai, tidak ada satu partai pun yang sudah mempunyai calon presiden. Tidak ada satu partai pun termasuk PDIP. PDIP pun saya kira merasa bahwa dia harus memilih calon yang membuatnya menang. Sedangkan Partai Golkar juga begitu. Kita lihat Gerindra juga bingung. Mau sama siapa gitu. Apakah dengan Pak Erlangga, apakah dengan Caimin, apakah dengan Erik, ataukah apakah dengan Gibran? Jangan lupa bahwa kita lihat bahwa PSI telah mengajukan satu judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 1997 tentang umur Presiden dan Wakil Presiden. Diusulkan untuk dirubah dari 40 tahun ke 35 tahun. Gitu. Ya. Sama Amerika dong. Kalau Amerika 35 tahun, Indonesia juga boleh 35 tahun. Begitu. Komentarnya cuma satu, Bang. Tapi Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa Gibran belum punya pengalaman dan Gibran baru 2 tahun katanya jadi wali kota Solo. Gibran juga mengatakan saya kan belum teruji dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa di MK, kita lihat aja nanti bagaimana keputusan MK terhadap umur calon presiden, calon wakil presiden nanti. Di partai lain kita lihat, saya katakan tadi Gerindra, mereka selalu berkomunikasi dengan saya, entah kenapa semua datang ke saya, mungkin saya dianggap paling tua. Orang paling tua, dia nggak orang paling tua. Saya kan lebih tua dari semua. Jadi semua datang itu ngobrol sama saya. Dan terakhir minggu yang lalu dengan Pak Prabowo. Ini nggak usah diumumkan bahwa beliau datang lagi ke rumah minta waktu. Bang minta waktu kita ngobrol, kita makan malam sama-sama. Terus kemudian tidak ada keputusan lagi. Jadi ini nggak perlu dimasukkan di dalam itu ya, jangan masukkan dalam medsos karena ini pertemuan antara saya dengan beliau. Jadi tidak ada satu keputusan, belum ada satu keputusan Pak Prabowo ini mau sama siapa. Belum ada keputusan semuanya. Nah kita lihat juga Pak Ganjar sama siapa, kita juga belum tahu. Kemudian Pak Anies sama siapa, kita juga belum tahu. Sampai sekarang tidak ada satu keputusan di dalam koalisi itu kepada siapa yang akan jadi wakil presidennya.
Kita lihat apakah dari Demokrat, ataukah dari PKS, atau dari Nasdem. Belum ada satu keputusan itu. Nah, Partai Golkar juga begitu. Mau kemana? Apakah mau dengan Sandi? Apakah mau dengan Caimin? Ataukah mau dengan Erick Thohir? Atau dengan siapa? Nanti kita tanya sama jubir. Lebih tahu dia gitu. Jadi masing-masing belum tahu, masing-masing menunggu gimana sih gerak langkah dan satu dan lain hal itu. Menyangkut bukan saja menyangkut Partai Golkar, tapi juga menyangkut dari kehidupan masing-masing, kecocokan, apakah benar dia mau atau tidak. Bukan hanya untuk dapat mempopulerkan ataupun berpartner untuk kepentingan Partai Golkar saja, tapi juga sebagai manusia ada kepentingan pribadi juga di dalamnya pasti. Itu semua berpikir yang sama. Jadi Dewan Pembina sudah mengajukan rapat beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, sudah kami sampaikan kepada DPP secara resmi tertulis. Yaitu yang pertama adalah meminta kepada DPP untuk tetap mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Ingat, keputusan Munas itu adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk menentukan. Keputusan Rapimnas adalah presiden, calon presiden. Tapi keputusan Munas itu. Karena itu saya menyatakan bahwa saya menyarankan pada Dewan Pimpinan Pusat untuk dapat mengusulkan capres atau cawapres dari Partai Golkar. Yang kedua, usulan daripada Dewan Pembina adalah di dalam memilih partner. Dalam memilih partner itu saya harapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat memilih calon-calon yang memiliki satu kotel efek terhadap calon-calon legislatif kita yang paling besar. Terserah pertimbangan daripada ketua, dependengan daripada DPP lewat jubirnya, ini bisa tanya. Kotel efek Pak Jubir yang paling besar yang mana saya nggak tahu gitu. Jadi kotel efeknya agar ini menang, agar kita punya caleg itu menang. Kita misalnya menang dalam satu kalah dalam satu ini, tapi calegnya menang kan baik. Kalau kita menang dua-duanya tentu lebih baik. Tapi yang paling penting saya katakan pada DPP, Dewan Pembina resmi mengatakan di dalam memilih partner, memilih yang kotel efeknya terhadap calon-calon legislatif kita yang paling besar. Itu. Yang ketiga adalah meminta kepada DPP untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Partai Golkar adalah partai tengah yang tidak menghendaki dibawa ke kiri, negara ini dibawa ke kiri atau ke kanan. Ini penting saudara-saudara sekalian untuk kita kepada semua pihak mengatakan kalau kita ke sini kita yang membawa kanan ke kiri, kalau ke sini kita bawa ke kiri kanan, kalau tengah sudah cocok dengan Partai Golkar gitu.